dibutuhkan dari NU itu untuk meruntuhkan meruntuhkan terhadap persepsi negatif dan persepsi fitnah berbasis pada fitnah yang selama ini black campaign terhadap Anies, kepada Anies itu yang didukung oleh kelompok-kelompok Islam garis kanan. Mereka yang digarap itu digarap adalah Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi menurut Anda capres Anies Baswedan di 2004 adalah pertimbangan utama adalah dari kader-kader NU, begitu? Iya. Oke, pemirsa, bahwa 3 kader NU disebut mencuat dan menguat. Apakah memilih Mahfud MD, Hovifah, atau Yeni Wahid? Bagaimana menurut Anda? Saya tunggu komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, Anies Baswedan ditetapkan sebagai capres. Sementara ini baru oleh Nasdem. Kabarnya juga akan dideklarasikan oleh PKS, kemudian Demokrat secara bersama-sama. Nah, Bung, kita akan membahas siapa calon potensial menjadi cawapres. Mencuat nama Mahfud MD, Hovifah Indar Parawansa, kemudian Yeni Wahid. 3 tokoh NU yang layak mendampingi Anies Baswedan. Kira-kira menurut Anda 3 sosok potensial dari NU atau warga Nahdliyin ini bagaimana menurut Anda? Iya, ini menarik ya. Kenapa yang kemudian selalu dilirik itu adalah warga Nahdliyin? Ketika capres itu didukung oleh warga Nahdliyin, tentu ini sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang bisa mendongkrak terhadap elektabilitas capres itu sendiri. Kenapa? Karena warga Nahdliyin itu adalah warga terbesar, ormas terbesar di Indonesia. Tentu saja kalau kemudian kita lihat orang-orang yang potensi, ada Nahdliyin, ada non Nahdliyin. Ini menjadi sebuah satu pilihan ya. Kalau non Nahdliyin kita tahu mungkin militer seperti siapa namanya Andika. Andika kenapa disebut oleh Nasdem? Saya pikir itu juga bagian daripada persiapan kalau ternyata Andika punya peluang untuk menjadi capres. Begitu juga ada orang partai seperti AHY, tentu tetap masih punya peluang. Dan yang ketiga adalah tokoh Nahdliyin. Kenapa tokoh Nahdliyin? Kita tahu bahwa elektabilitas Anies berangkat dari akseptabilitas penerimaan Anies itu agak tersendat dan tidak selancar di tempat yang lain ketika bicara tentang Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hitung-hitungan kalkulasi politiknya begini menurut survei, 45% saja Anies itu mendapatkan suara di Jawa Timur. 30% nggak apa-apa di Jawa Tengah. Anies itu sudah menang. Karena luar Jawa itu bisa dikatakan hampir semua Anies kecuali daerah-daerah tertentu seperti Bali, NTT itu pun kecil. Di Sumatera hampir semuanya ke Anies Baswedan. Baswedan. Sampai saya punya kawan, dia anggota DPR 4 periode dari satu partai, kemudian dia bilang anak saya di partai yang sama, anak dia gitu kan, itu di partai yang sama menjadi anggota DPRD di Medan. Dia bilang anak saya ini harus kampanye Anies. Persoalan partai itu mendukung atau tidak mendukung nggak peduli. Anak saya ambil resiko kalau ternyata partai itu tidak mengusung Anies dan anak saya dipecat, ambil resiko. Sebab kalau tidak mendukung Anies atau tidak berkampanye untuk Anies, anak saya tidak akan pernah menjadi DPRD. Ini padahal partai yang belum memberikan dukungan kepada. Kembali lagi ke cawapres ke cawapres dari NU. Kita fokus ke 3 cawapres dari NU. Menurut Anda bagaimana kalau kita profiling? Dari sinilah karena pemetaan ini pemetaan ini di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kalau ini bisa dibongkar kalau cawapresnya NU. Katakanlah misalnya Hovifah muncul dan selesai, bisa jadi di Jawa Timur itu malah bisa 60%. 60% dimenangkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Hovifah. Ini selesai itu. Atau bisa dikatakan ini punya potensi karena Hovifah itu gubernur dan kemarin menang. Tentu saja apalagi gubernur, dia
infrastruktur jaringannya makin kuat, popularitasnya makin tinggi. Itu Hovifah. Bisa juga Mahfud MD. Mahfud MD itu di wilayah Tapal Kuda, juga di daerah di daerah Madura itu tentu kuat. Adapun Mataraman itu bisa diselesaikan oleh Demokrat, misalnya seperti itu. Begitu juga dengan Yeni Wahid punya simbol Gus Dur. Gus Durian saya pikir mendukung. Intinya apa? Dibutuhkan dari NU itu untuk meruntuhkan terhadap persepsi negatif dan persepsi fitnah yang berbasis pada fitnah yang selama ini black campaign terhadap Anies, kepada Anies itu yang didukung oleh kelompok-kelompok Islam garis kanan. Mereka yang digarap itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena itu menurut saya satu hal, sampai ada yang mengatakan meskipun ini terlalu ekstrim pokoknya Anies itu cawapresnya orang NU, selesai. Tinggal mau memilih apakah Hovifah, apakah Mahfud MD, apa Yeni Wahid. Tentu ini akan menjadi sebuah diskusi. Yang menjadi pertimbangan kan 3 untuk memilih cawapres. Yang pertama adalah bahwa dipasangkan si A atau si B ada si C, ini menaikkan elektabilitas. Kemudian yang kedua adalah si A, si B atau si C ini bisa diterima oleh semua partai pengusung. Kemudian yang ketiga adalah bahwa si A, si B dan si C ini adalah orang yang ketika jadi pasangan bisa mengisi, menambah mengisi atau membantu terhadap kinerja daripada capres. Kalau kemudian kita pilah-pilah dari 3 orang ini, orang ini, menurut Anda kalau bicaranya Pak Mahfud ini kuat dalam mengisi. Pak Mahfud berarti tentang Hovifah ini kuat di dalam elektabilitas. Prediksi saya elektabilitas Hovifah itu lebih besar daripada ketika disampaikan pada Mahfud. Tetapi soal kapasiti adalah Pak Mahfud itu lebih punya banyak pengalaman dibanding Hovifah misalnya. Jadi ada min plusnya. Tapi siapapun dari 3 nama ini kalau toh nanti dipilih oleh Anies untuk menjadi cawapresnya, biasanya Pak Mahfud, cawapres juru bicaranya si Yeni Wahid, kemudian ada yang kemudian infrastruktur jaringan Jawa Timur itu Hovifah jalan, ini pun jadi, atau Hovifah Pak Mahfud juga ikut serta misalnya, ini pun saya pikir lebih memudahkan bagi Anies untuk memenangkan sebuah pertarungan. Pemirsa, kita ketahui bahwa sosok Mahfud MD adalah sosok yang moncer akhir-akhir ini, mulai dari kasus Sambo, kemudian juga polemik kemarin yang Stadion Kanjuruhan Malang itu menjadi tim investigasi itu Artinya sosok kapasitas, tadi Anda bilang bahwa kapasitas Pak Mahfud MD tidak diragukan lagi untuk tandem dengan Anies. Saya pikir ini ke depan ini luar biasa sosok ini. Begitupun kalau ditandemkan antara Anies dengan Hovifah, ini sangat match dan potensial menangnya sangat tinggi. Iya kan? Nah, dengan Yeni Wahid pertanyaannya, apakah akan cukup memberikan elektabilitas dan kemenangan atau bagaimana? Meruntuhkan tembok penolakan sebagian warga Jawa Timur dan Jawa Tengah saya pikir Anies sendiri itu adalah punya magnet suara, magnet elektabilitas yang cukup tinggi. Kalau tembok-tembok karena penolakan terhadap Anies juga lumayan. Penolakan ini ketika temboknya dirubuhkan dan yang bisa yang potensial bisa merubuhkan adalah kader-kader NU dari sini. Tokoh NU. Ini menurut saya tetap memiliki efek yang cukup besar. Bukan orang yang menambah suara, tapi tembok yang diruntuhkan akhirnya adalah berpindah. Jadi menurut Anda capres Anies Baswedan di 2004 adalah pertimbangan utama adalah dari kader-kader NU, begitu? Dan saya lebih setuju misalnya bukan karena saya orang NU, bukan karena saya punya latar belakang sosiologis NU, tetapi untuk saat ini dalam kerangka menaikkan elektabilitas Anies atau memuncarkan elektabilitas Anies, memang akan lebih baik Anies mengambil kader dari NU. Pemirsa, bahwa 3 kader NU disebut mencuat dan menguat, Mahfud MD, kemudian Hovifah Indar Parawansa, dan Yeni Wahid. Menurut Anda, warga Nahdliyin atau di luar Nahdliyin, apakah sosok ketiga ini
punya kans yang besar. Apakah memilih Mahfud MD, Hovifah, atau Yeni Wahid? Bagaimana menurut Anda? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih, Bung. Sama-sama. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan analisa Anda ini jitu, seperti jitunya analisanya, dan mata batinnya Surya Paloh yang mendeklarasikan Anies Baswedan. Kita salam hormat kepada Bung Surya Paloh, Bang Surya Paloh, atau Om Surya Paloh. Luar biasa, kita harus banyak belajar tentang politik ke beliau. Iya, Pak Surya adalah kingmaker. Kingmaker yang selalu jitu. Diakui oleh publik bahwa ini orang hebat. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada SWA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.